Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aryandini Amalia, Astri Ayulia Putri Setia, Astri Febrianti, dan Bayu Nugraha untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pengelolaan Keuangan Negara. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi keuangan Dr. Ai Siti Farida SE MSI. Keuangan negara sering diistilahkan dengan public finance. Yang dimaksud publik adalah pemerintah atau government. Sehingga keuangan negara dalam arti sempit adalah government finance, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber dana, kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan dalam artian luas, merupakan sebuah kegiatan pemerintah sendiri berada dalam sektor publik, yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam menyediakan barang publik untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pengelompokan pengelolaan keuangan negara. Dalam pengelompokan pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi 3 subbidang. Yang pertama ada subbidang pengelolaan fiskal. Dalam kelompok ini berkaitan dengan pengelolaan APBN, mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara atau PAN, sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang. Selanjutnya ada subbidang pengelolaan moneter. Kelompok ini berkaitan dengan pengelolaan sektor perbankan dan lalu lintas moneter di dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir ada subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kelompok ini berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan BUMN dan BUMD. Selanjutnya ada penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut CCT Council, untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, seperti yang pertama ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang kedua ada profesionalitas, yang ketiga ada proporsionalitas, yang keempat ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir ada pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya ada asas-asas pengelolaan keuangan pemerintah. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara harus menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut dalam asas-asas umum. Seperti yang pertama ada kasus asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja pemerintah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua ada asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga ada asas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Dan yang terakhir ada asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci dan jelas peruntukannya. Selanjutnya ada kekuasaan presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti yang pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan memiliki pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan dan
daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga, meliputi kuasa Bendahara Umum Negara Pusat seperti yang pertama, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Yang kedua, menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Yang ketiga, pengusahaan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Selanjutnya, menyimpan uang negara, menempatkan uang negara, mengelola atau menata usahakan investasi melalui pemberian surat utang negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara, dan menyajikan informasi keuangan negara. Pengelolaan uang negara. Pengelolaan uang negara dapat diperinci dalam pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, pengelolaan uang persediaan untuk keperluan Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara. Perincian ini bertujuan untuk membedakan fungsinya agar pengelolaan keuangan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai. Berkaitan dengan pengelolaan uang negara, terdapat ketentuan bahwa siapapun tidak diperkenankan atau dilarang melakukan penyitaan terhadap yang pertama ada uang dan surat berharga milik negara, baik yang berada di instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Yang kedua, uang yang harus disetor oleh pihak ketiga pada negara. Larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dilakukan oleh orang yang memperoleh izin dari pengadilan dalam upaya melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti atas suatu tindak pidana. Selanjutnya, ada pengurusan keuangan negara. Yang pertama, ada pengurusan umum. Dalam pengurusan umum ini, pejabat yang melaksanakan pengurusan anggaran negara dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu seperti berikut. Yang pertama ada otorisator, pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Yang kedua ada ordorisator, pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut dapat melaksanakan tindakan atau keputusannya selalu demi kepentingan umum. Selanjutnya ada pengurusan khusus. Dalam pengurusan khusus, yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan itu adalah bendaharawan, yang dibebani tugas mengurus dan menyimpan sebagian dari kekayaan negara berupa uang dan barang. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah memiliki aparat pengawas lembaga atau badan unit yang ada di dalam tubuh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yaitu aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang terdiri atas yang pertama ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang kedua ada Inspektoral Jenderal. Selanjutnya, mengenai pemeriksaan keuangan negara, Undang-Undang 1945 mengatur dalam ketentuan pasal 23E yang mengatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya ada unsur-unsur pengawasan. Selanjutnya, menurut Muksan, untuk adanya suatu tindakan pengawasan, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas. Yang kedua, adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. Yang ketiga, ada tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proyek kegiatan yang sedang berjalan, maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Yang keempat, ada tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir
terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya. Dan yang terakhir, untuk selanjutnya, tindakan pengawasan akan diteruskan. Selanjutnya ada pengelolaan piutang dan utang negara. Pengelolaan piutang negara. Piutang negara sendiri merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Dengan demikian, piutang negara timbul karena yang pertama ada akibat perjanjian, yang kedua akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir adalah akibat lainnya yang sah. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam anggaran negara. Demikian pula terhadap lembaga asing sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran negara. Pengelolaan utang negara. Utang negara sendiri merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran negara. Utang negara dan atau hibah tersebut dapat secara langsung dipinjamkan pada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah jika dibutuhkan pada saat itu. Hak tagih mengenai utang atas beban negara dianggap kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo pembayarannya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Selanjutnya ada pengelolaan investasi. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi itu tidak boleh berada di luar ranah hukum keuangan negara karena berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang berbentuk anggaran negara. Keterkaitannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah ketika investasi menimbulkan kerugian, rakyatlah yang harus menanggung kerugiannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk investasi. Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi lain berupa pernyataan modal dan atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian perseroan terbatas. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha, badan layanan umum, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan badan layanan umum daerah dengan hak memperoleh pengembalian merupakan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Investasi surat berharga meliputi investasi dengan cara pembelian saham dan atau investasi dengan cara pembelian surat utang dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi, seperti dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada asas-asas pengelolaan investasi. Pengelolaan investasi pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari asas-asas yang terkandung dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PP Investpem adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas fungsional, yaitu pengembalian keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis atau pimpinan lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperlihatkan atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selanjutnya ada asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimasi pemanfaatan dana divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dan yang terakhir ada asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batas-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Selanjutnya ada pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara atau disingkat BMN merupakan aset negara yang pengelolaannya harus terukur atau teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang di mana pertanggungjawabannya mulai dari sumber atau input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh. Agar bisa dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintahan yang baik, adil, dan makmur, undang-undang, peraturan yang mengikat dinilai sangat kompatibel guna melindungi aset negara demi terwujudnya good governance. Barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara tidak dapat dipindah tangankan. Pemindah tanganan barang milik negara boleh dilakukan setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemindah tanganan barang milik negara kepada pihak lain dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Selanjutnya, perlindungan pengelolaan barang milik negara. Dalam pengelolaan barang milik negara, terdapat instrumen hukum agar barang milik negara memperoleh perlindungan hukum. Instrumen hukum tersebut berupa larangan. Yang pertama, diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, penyitaan terhadap barang bergerak milik negara, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara, barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya ada ruang lingkup barang milik negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN, BMN adalah sebuah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi: yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Selanjutnya, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Masih dalam ruang lingkup barang milik negara, tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh: yang pertama, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang kedua, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah daerah atau sumber dananya berasal dari APBD, termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN, tetapi sudah diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada pengelolaan barang milik negara. Siklus pengelolaan BMN yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awalan, tahap utama, dan tahap ikutan. Siklus reguler dalam tahap utama berarti bahwa setiap BMN yang telah diadakan pasti akan melalui siklus ini, yaitu digunakan, diawasi, ditata, diusahakan, dan sampai tahap dihapuskan. Siklus insidentil artinya hanya barang-barang tertentu atau dalam hal-hal tertentu saja BMN akan dimanfaatkan, dipindah tangankan, dinilai atau dimusnahkan. Sedangkan siklus ikutan adalah suatu tahapan yang sebenarnya tidak termasuk dalam PP nomor 24 tahun 2014, tetapi merupakan akibat dari pelaksanaan sebagian siklus utama tersebut. Contohnya, bila suatu BMN dipindah tangankan melalui penjualan, maka prosedurnya adalah melalui lelang. Hak milik negara. Badan-badan pemerintah dapat memiliki kekayaan seperti tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api, dan lain-lain, seperti halnya hak milik privat. Menurut J. B. V. Pronon, hak privat adalah benda-benda kepunyaan negara
seperti tanah, sawah, kebun kopi, kebun karet, rumah dinas pegawai, serta gedung perusahaan negara. Selanjutnya, pemerintah sebagai pemilik kepunyaan sendiri. Menurut Marcel Wallin, negara dapat menjadi engagner atau pemilik dari benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, tetapi dalam menjalankan hak-hak yang oleh KUHP Perdata diberi kepada engagner, kekuasaan negara itu terbatas saja. Sedangkan menurut Mr. Van Reken, benda-benda yang ditujukan kepada penyelenggaraan kepentingan umum bukan benda di luar perniagaan. Akan tetapi, benda di luar perniagaan berarti benda-benda yang dikeluarkan dari pergaulan hukum biasa. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan negara. Dalam hukum keuangan negara, memiliki berbagai sebutan atau penamaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun terdapat perbedaan penyebutan atau penamaan, tanggung jawab bagi pengelola keuangan negara tidak berbeda, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian pada negara. Hal yang paling pokok ialah mengelola keuangan negara dengan tujuan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pengelola keuangan negara menurut M. Jafar Saidi. Adapun pengelola keuangan negara seperti yang dikemukakan M. Jafar Saidi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada presiden, yang kedua ada menteri keuangan, yang ketiga menteri atau pimpinan lembaga, yang keempat ada bendahara, yang kelima pegawai negeri bukan bendahara, dan yang terakhir ada pejabat lain. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi Presiden tidak bekerja sendiri. Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara lain. Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah. Pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, karena aspek keuangan merupakan titik pangkal dari semua kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah, termasuk dalam pengelolaan piutang, utang, dan barang milik negara. Sebab ketiganya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara, sehingga memerlukan pengelolaan agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dan dalam mencapai tujuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.